Pemirsa, ratusan ojek online di Garut, Jawa Barat mendatangi Polsek Cibatu untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh supir ojek pangkalan terhadap rekan mereka di stasiun Cibatu. Ratusan sopir ojek online di Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam aliansi ojol Garut mendatangi Polsek Cibatu. Para sopir ojek online ini datang untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka saat akan menjemput penumpang di stasiun Cibatu. Ketua Yayasan Ojol Garut menyebut kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara ojek online dan ojek pangkalan. Terus antara opang dengan ojol bisa sinergi karena kita sama-sama mencari rezeki ya buat keluarga. Karena yang rezeki itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Ya kita sama-sama saling mengerti lah. Kalau misalkan dari pihak opang sendiri pengen seperti ojol misalkan, pengen membuat aplikasi atau dengan supaya jadi ojol lagi, ya silahkan kita bantu untuk membuat aplikasi asalkan SIM ada, surat-surat komplit, gitu tahunnya juga tahun masih muda yang bisa dipakai untuk ojek gitu. Sementara itu kepolisian langsung melakukan langkah cepat untuk meredam situasi dengan memproses laporan para sopir ojek online. Karena ada rekannya yang dianiaya oleh ojek pangkalan. Jadi mereka solidaritas datang ke sini. Tadi juga sebenarnya belum laporan ke kita juga. Jadi kita tidak menerima laporan tentang kejadian tersebut. Tapi rekan-rekan daripada ojol sudah datang dulu ke sini. Jadi kita tadi sudah komunikasi secara panjang lebar, kasih masukan segala macam, dan langkah-langkah ke depan akan kita tidak lanjuti. Para sopir ojek online meminta agar sopir ojek pangkalan tidak lagi main hakim sendiri dan dapat menyelesaikan kesalahpahaman bukan dengan kekerasan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga babak belur diduga dianiaya oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Usai kejadian, pihak Angkatan Laut menahan 5 oknum AL yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Warga mengusir kapal TNI Angkatan Laut Karakelang yang bersandar di Pelabuhan Melangwani, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ini dipicu lantaran warga kesal dengan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum TNI AL hingga membuat seorang warga terluka. Penganiayaan berawal saat korban berekam sawi duling bersama warga lainnya memancing di kawasan pelabuhan. Merasa terganggu dengan aktivitas TNI Angkatan Laut, korban menegur. Tak terima ditegur, kelima oknum TNI AL tersebut menganiaya berekam hingga terluka di bagian mata dan mulut. Kelima oknum TNI tersebut telah diperiksa intensif dan ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Laut di Makolanal Melangwani dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahan yang diduga di bawah pengaruh gas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi tidak kondusif. Pihak TNI Angkatan Laut juga meminta maaf atas kejadian ini dan menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asi kepada korban. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral truk milik TNI menabrak 2 pengendara sepeda motor di ruas jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun, tiba-tiba menabrak korban yang merupakan 2 anggota kepolisian Resor Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jeri ini tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju ke lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan 1 pangkat. Atas kegiatan mereka
pangkat 1 tingkat. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Beralih informasi lainnya, pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan proses identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohman, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Ya pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, sebanyak 30 rumah atau 113 jiwa terdampak dan 23 orang selamat. Selain itu, 25 orang meninggal dunia dan 65 orang dalam proses pencarian. Pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personel saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyis melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pemirsa, Bupati Bandung Barat Jaja Rinci Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Sabtu siang. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. Bahkan JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terendam hingga hampir sepinggang.
Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik dengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Nyangkut kakinya. Nyangkut kakinya. Pemirsa, pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah barat dan juga Bandung Raya. Ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Pemirsa, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dilakukan selama 24 jam. Ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini longsor di Cisarua, Jawa Barat, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safikah dengan juru kamera Tri Julianti. Baik, selamat siang Naura. Berapa total korban yang sudah ditemukan dan apakah ada konfirmasi sampai kapan pencarian korban ini akan dilakukan? Ya, selamat siang Nata dan pemirsa. Hingga di siang hari ini untuk penemuan korban ataupun juga pencarian korban Kabupaten Bandung Barat ini sekarang sedang dihentikan, namun tadi sudah berhasil ditemukan satu hari 26 oleh tim. Kalau misalnya kita lihat saat ini tepat di belakang saya ini merupakan tadi titik tertimbun, yaitu masih ada 2 korban lagi yang tertimbun. Namun sekarang untuk pencarian korban sedang dihentikan dikarenakan cuaca yang buruk. Di sini sedang turun hujan gerimis dan kalau misalnya kita lihat di kemarin hari ini dari cuaca yang buruk ini mengakibatkan adanya longsor susulan sehingga dari tim SAR gabungan memutuskan hilang atau masih belum ditemukan. Dan kalau misalnya untuk titik dari worksite atau dari zona pencarian korban ini memang dibagi menjadi saya melaporkan dari tim SAR gabungan juga banyak sekali sebenarnya tidak hanya dari faktor cuaca buruk saja yang menjadi kendala saat pencarian korban, ada juga seperti material-material lainnya seperti ada kayu, kemudian juga reruntuhan dari rumah yang menjadi penghalang. Dan salah satu itu tadi kenapa sempat sedikit terhambat untuk kantong jenazah, kemudian juga 2 korban lainnya yang masih katanya tertimbun, informasinya masih tertimbun di situ dikarenakan memang ada material tadi, ada batangan dari pohon yang lumayan besar untuk ukurannya sehingga harus digergaji terlebih dahulu sehingga lebih mempermudah dari pencarian korban. Dan tidak hanya dari itu saja yang dilakukan di sini, itu ada juga solusi seperti adanya eskavator atau alat berat yang dikerahkan, dan total untuk alat berat yang sudah dikerahkan hari ini ada 3 alat berat. Namun memang ini merupakan alat berat yang berukuran kecil dikarenakan untuk akses bagi alat berat yang berukuran besar memang agak sedikit susah kalau misalnya menuju ke titik TKP longsor ini, Nata. Sementara itu. Laura, mungkin bisa Anda jelaskan terkait dengan di posko pengungsian ini seperti apa dan mungkin apa saja bantuan-bantuan yang masih belum diterima oleh para pengungsi? Ini
Dan kalau untuk posko pengungsian ini lokasinya ada di Balai Desa Pasir Langu, dan untuk pengungsi sudah menerima berbagai macam logistik seperti kasur, kemudian selimut, kemudian juga menerima makanan siap saji dan juga lain segalanya. Dan pastinya obat-obatan. Namun kalau misalnya dari pengungsi, kemarin kami sempat berbincang dengan mereka, memang masih banyak sekali yang membutuhkan seperti pakaian dalam, kemudian juga pampers, dikarenakan memang mayoritas dari pengungsi itu terdiri dari wanita dan juga bayi, kemudian juga balita. Dan dari informasi yang kami dapatkan memang sebanyak 300 hingga 400 jiwa mengungsi di posko pengungsian yang berada di Balai Desa. Namun memang masih ada yang memutuskan juga untuk mengungsi secara mandiri ke rumah saudara mereka. Nata. Baik, terima kasih Naura Safikah dan juru kamera Tri Julianti melaporkan langsung dari lokasi longsor di Cisarua, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.